Selamat pagi semuanya, selamat datang di podcast Waktu Ngobrol. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pengalaman hidup seseorang hingga keberhasilan seseorang. Saya Nafra dan saya sebagai host akan menemani Anda ke perjalanan yang menarik ini. Di samping saya ada narasumber yang sudah lama bekerja di SMP IP Islamia. Silakan perkenalkan diri secara singkat, Pak. Baik, nama saya Pak Maman. Saya bekerja di SMP IP Islamia sejak 2011. Banyak bidang studi yang saya ajarkan kepada anak-anak, mulai dari pada saat itu ya, tahun 2011 sampai tahun-tahun berikutnya. Saya pernah mengajar MTK, mengajar IPA, PJOK, IPS, PPKN, Bahasa Sunda, dan banyak lagi lah seperti itu. Dan sekarang saya sedang mengajar di kelas 789 untuk mata pelajaran PPKN dan IPS. Oke, jadi sudah tahu ya, di samping saya ada Pak Maman. Oke, jadi kita akan masuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sekolah, pengalaman hidup Bapak ya. Oke, langsung saja. Apa yang mendorong Bapak untuk memilih menjadi seorang guru? Baik, sebetulnya menjadi seorang guru itu bagi saya bukan sebuah pilihan ya pada saat itu begitu. Karena sebetulnya pada saat itu saya sudah bekerja di institusi lain ya, kemudian tanpa sengaja karena harus berpindah pekerjaan menunggu begitu untuk proses berikutnya pada pekerjaan yang lain, mengisi waktu luangnya itu dengan menyambi menjadi guru pada awalnya seperti itu. Kemudian ternyata memang ada tantangan tersendiri ketika bekerja menjadi guru dengan bekerja di tempat lain begitu. Tantangannya apa? Kalau di tempat lain kan target-targetnya sudah jelas begitu ya. Kemudian kalau menjadi guru, target-targetnya sebetulnya mendidik anak itu berproses ke menjadi anak yang lebih baik, dan proses itu kan memakan waktu yang lama ya. Ini tantangannya sebetulnya. Sampai saat ini pun memang target-target itu memang belum terlihat begitu. Tetapi selama mengajar 13 tahun ini melihat anak-anak bisa mengekspresikan diri ketika bertemu dengan saya, ketika sudah menjadi alumni, saya merasa bangga begitu karena saya menjadi bagian dari kesuksesan mereka. Kalau misalnya ada anak yang nakal atau nggak bisa dibilangin sama Bapak, itu Bapak gimana ngatasinya? Bagi saya anak nakal itu ya memang bukan problem sebetulnya, karena memang itu bagian dari cara mereka berekspresi saja. Karena kan setiap anak itu kan ekspresinya beda-beda seperti itu. Sehingga bagi saya mereka yang nakal pun tidak nakal, bagi saya itu tantangan semua begitu. Karena seperti tadi yang sudah saya katakan, mendidik anak-anak itu perlu proses panjang begitu. Tapi menjadi sebuah kebanggaan buat kita ketika mereka sudah jadi alumni sebetulnya. Kemudian datang kepada saya lalu bercerita tentang bagaimana mempraktekkan apa yang pernah gurunya katakan, dan itu menjadi kebanggaan mereka. Saya bangga begitu. Ketika mereka itu seolah saya sudah mempraktekkan apa yang Bapak katakan misalnya. Itu sebuah kebanggaan. Gimana sih teknologi telah mengubah cara Bapak mengajar dan berinteraksi dengan siswa? Ya, betul. Ya, teknologi hari ini sungguh luar biasa begitu untuk membangun kecerdasan siswa ya, kecerdasan kognitif terutama ya. Siswa atau guru sekarang sudah tidak mengalami kesulitan ya dalam membangun kecerdasan kognitif terutama. Sekarang apalagi muncul teknologi AI gitu ya, seperti ChatGPT dan lain-lain yang memudahkan kita untuk mengajar, memahami sebuah persoalan. Bahkan sekarang itu yang menjadi tantangan itu bagaimana kita mengkombinasikan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain sehingga menjadi ilmu baru begitu. Itu yang menjadi tantangan kita hari ini. Bukan per mata pelajaran yang sudah diajarkan hari ini ya, tetapi bagaimana kita mengkombinasikan mata pelajaran yang ada menjadi sebuah mata pelajaran baru mungkin suatu saat nanti, sehingga setiap kita mampu menguasai ilmu pengetahuan secara komprehensif, holistik. Bapak merasa
merasa ini nggak dampak positif dan negatif dari teknologi yang sekarang ini? Ya, sebetulnya kalau teknologi itu tidak tidak memihak atau tidak menyebabkan itu berdampak negatif atau positif. Ya. Bagaimana penggunanya saja sebetulnya. Ya, kita sebagai user begitu, kalau kita memanfaatkan teknologi itu untuk membangun kemampuan kita, ya itu teknologi itu menjadi hal yang baik. Gitu. Dan selama ini saya menghindari kata negatif dan positif karena dua kata itu bagi saya secara pengetahuan itu jangan dibedakan begitu. Positif negatif itu jangan dibedakan, ya. Karena sesuatu yang positif lalu dianggap lebih baik, lalu yang negatif dianggap tidak baik. Ya contohnya begini. Misalnya kalau kita berpikiran positif negatif gitu ya. Air itu kan terbentuk dari ion-ion negatif, ya, yang hidrogen yang negatif dan oksigen yang negatif, lalu mereka membentuk menjadi satu kesatuan senyawa atau molekul. Itu kan air itu kan bagi kita dibutuhkan. Itu dari hal yang negatif itu padahal, ya. Jadi bukan bicara positif negatif, tapi bagaimana kita memanfaatkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita sebagai manusia. Terakhir, Salsa, apakah ada perubahan signifikan dalam dunia pendidikan yang Bapak perhatikan selama ini? Ya, semenjak saya menjadi seorang guru tahun 2011, ya berarti sudah kurang lebih 13 tahun, ya. Berbagai bentuk macam kurikulum ya yang dialami, apalagi memang kalau kita tarik mundur misalnya bahwa dari tahun 1945 sampai sekarang 2024 mungkin sudah 13 kali gonta-ganti kurikulum, dan hari ini tentang kurikulum merdeka ya, di mana memang siswa dieksplor kemampuannya ya sesuai dengan minat dan bakatnya, itu memang ini hal yang luar biasa. Nanti jadi kemampuan siswa tidak lagi disamaratakan, tetapi nanti kemampuan siswa itu disesuaikan dengan skillnya masing-masing seperti itu. Nah ini yang membuat saya ya memang harus seperti itu, karena setiap manusia itu diciptakan atau diberikan kelebihan beda-beda seperti itu. Walaupun memang ada manusia yang multi talenta ada. Gitu. Jadi kembali lagi ke diri manusianya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Maman telah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast kami. sekian dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.